Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustina dengan NIM 119034141. Saya dari kelompok 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Marisa dengan NIM 119030088. Saya dari kelompok 10. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan materi kelompok kami, yaitu tentang paradigma industrialisasi. Yang pertama, pandangan neoliberal vs pandangan strukturalis. Kelompok neoliberal mempercayai bahwa keberhasilan negara-negara industri baru seperti Hong Kong, Singapura, Taiwan, dan Korea Selatan hampir seluruhnya merupakan akibat dari kebijakan yang baik dan kemampuan sumber daya manusia yang mendukung. Dalam konteks ini, kebijakan yang baik menurut pemikiran neoliberal adalah kebijakan yang cenderung mendorong keterbukaan, perekonomian, dan meminimalkan peran aktif pemerintah dalam perekonomian, termasuk di bidang industri. Untuk mewujudkan perekonomian berdasarkan konsep pasar bebas, dengan kata lain, menurut kelompok neoliberal, strategi yang paling baik untuk semua negara dan semua kondisi adalah strategi liberalisasi. Kuncoro mengemukakan sejumlah kebijakan dasar yang direkomendasikan kelompok neoliberal untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, yaitu: pertama, penghilangan mekanisme pengawasan harga dan subsidi, deregulasi, terutama di sektor keuangan, dan reformasi peraturan tenaga kerja yang mengatur upah minimum pekerja dalam rangka meminimalkan distorsi harga. Yang kedua, reformasi perdagangan dan kurs atau kebijakan devaluasi untuk menghilangkan bias ekspor akibat kebijakan proteksi atau substitusi impor, menurunkan distorsi harga produk-produk perdagangan, dan meningkatkan persaingan nilai tukar. Yang ketiga, pengurangan peran pemerintah melalui pemotongan pengeluaran pemerintah dan mengoptimalkan peran swasta dalam pengakumulasian modal untuk membiayai aktivitas perekonomian. Selanjutnya, yaitu pandangan strukturalis. Sunkel dan Juleta menyatakan bahwa menurut kelompok strukturalis, perilaku dari agen ekonomi dipengaruhi oleh konteks historis agen ekonomi tersebut, terutama terkait karakteristik sosioekonomi dan kelembagaannya. Berbeda dengan kelompok neoliberal, kelompok strukturalis menekankan pentingnya sejumlah faktor selain peran pemerintah dalam mencapai keberhasilan perekonomian. Menurut Kuncoro, kondisi-kondisi geografis, kelembagaan, dan sejarah berelemen penting dalam mendukung pembangunan ekonomi di suatu negara yang dipertimbangkan oleh kelompok strukturalis. Sebagai contohnya, keberhasilan Korea Selatan dalam membangun industrinya tidak lepas dari bantuan Amerika Serikat pada tahun 1950-an. Posisi geopolitik yang strategis pada tahun 1960-an, berubah struktur ekonomi yang fundamental atau termasuk di dalamnya reformasi pertahanan, akumulasi modal yang tinggi, serta pembangunan teknologi lokal yang sangat pesat. Sebaliknya, pembangunan di Brazil, negara yang melimpah sumber daya alam dan manusia, justru gagal pada tahun 1980-an karena tidak disertai dengan perubahan struktural dan sosial. Belajar dari pengalaman dari tingkat keberhasilan, pembangunan ekonomi di Korea Selatan dan Brazil,
Kelompok strukturalis juga menyatakan bahwa ada 3 hal yang dapat menentukan keberhasilan penggunaan ekonomi. Adapun 3 hal tersebut yakni yang pertama, perubahan struktur ekonomi dan fundamental. Yang kedua, tingkat akumulasi modal yang tinggi. Yang ketiga, pembangunan teknologi lokal dan transformasi sosial yang menyertai perubahan struktural. B. Respon neoliberal versus strukturalis dalam menghadapi krisis ekonomi khusus di Amerika Latin. Untuk memahami lebih jauh mengenai perbedaan antara pandangan neoliberal dan strukturalis, akan diambil kasus resi internasional yang terjadi di Amerika Latin pada tahun 1980-an yang berakibatkan pada penurunan harga produk ekspor kelompok negara ini secara tajam, kenaikan tingkat bunga internasional dan defisit neraca perdagangan yang melebar. Pada bagian selanjutnya akan dijelaskan bagaimana kelompok neoliberal dan struktural merespon krisis ini. Selanjutnya, kelompok neoliberal melihat bahwa krisis yang terjadi di Amerika Latin tersebut karena kebijakan domestik yang salah arah dan tidak berkelanjutan, terutama kecenderungan negara-negara Amerika Latin untuk mengatur strategis pertumbuhan yang bersifat outward-looking dan bersifat protektif. Hal ini membuat negara-negara tersebut gagal untuk melakukan mobilisasi tabungan baik domestik maupun internasional untuk mendukung pertumbuhan. C. Evaluasi perspektif teoritis pandangan neoliberal dan strukturalis. Sejumlah kritik ditujukan bagi kelompok non-liberal, strukturalis maupun keduanya. Menurut Kuncoro tahun 2007, kritik terhadap kelompok non-liberal mencakup 1. Dasar pemikiran kelompok non-liberal selalu menekankan pada kondisi persaingan sempurna, padahal dalam kenyataannya kondisi persaingan sempurna jarang ditemukan, terutama pada negara berkembang. Sebagian besar produk masih berada di bawah kekuasaan monopolis atau oligopolis. 2. Teori non-liberal tidak pernah membahas masalah distribusi pendapatan pada perekonomian yang efisien. Bisa saja proses alokasi sumber dayanya yang tidak merata membuat distribusi pendapatannya menjadi timpang. 3. Fakta menunjukkan bahwa orientasi ke dalam atau keluar tidak menjamin pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini, terdapat sejumlah negara seperti Chili dan Uruguay yang berorientasi keluar, namun justru mengalami stagnasi manufaktur pada periode 1973 sampai 1985. Yang keempat, fakta menunjukkan bahwa orientasi keluar tidak selalu disertai dengan distorsi pasar yang rendah, misalnya Chili dan Turki. Sebaliknya, Kamerun dan Filipina menganut orientasi pembangunan ke dalam, dan distorsinya juga rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa distorsi perekonomian tidak selalu disebabkan oleh kebijakan pemerintah, namun bisa juga disebabkan oleh masalah struktural dalam perekonomian sebagaimana dikemukakan oleh Sunkiel dan Juleta. Dan yang kelima, pengabaian kelompok neoliberal terhadap isu-isu tertentu yang merupakan fokus untuk memahami pembangunan. Dalam hal ini, kelompok neoliberal seringkali mengabaikan proses yang menyertai transformasi struktural, seperti isu kepemilikan dan kontrol terhadap sumber daya, di samping sebagai kritik yang dirangkum oleh Kuncoro tersebut. Selanjutnya, terkait dengan kritik terhadap kelompok strukturalis, Kuncoro tahun 2007 menyatakan bahwa kelemahan utama teori strukturalis
adalah pandangan bahwa pemerintah merupakan lembaga otonom di atas masyarakat yang membuat keputusan untuk kepentingan nasional. Terkait dengan hal ini, mungkin saja pemerintah memiliki keterbatasan kepastian untuk mengembalikan keputusan yang mampu memaksimalkan kesejahteraan seluruh stakeholder perekonomian. Selanjutnya, sejumlah kritik juga disampaikan kepada pandangan dan analisis kelompok neoliberal maupun kelompok struktural, yaitu: 1. Pembahasan kedua kelompok tersebut cenderung hanya menekankan variabel-variabel ekonomi saja dan meletakkan variabel-variabel sosial, politik, dan budaya hanya sebagai latar belakang. 2. Kedua kelompok ini cenderung menekankan pembahasan pada analisis makro atau perekonomian secara keseluruhan dan cenderung mengabaikan isu-isu mikro, seperti apa yang terjadi pada rumah tangga, konsumen, dan produsen. 3. Pembahasan kedua kelompok juga cenderung menempatkan pemerintah sebagai objek dan jarang menempatkan pelaku ekonomi lain seperti petani, pekerja industri, dan produsen lain sebagai objek pembahasan. Sekian dan terima kasih.